Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'dah. Sobat Salman, dimanapun Anda berada, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya tetap sehat ya, dan diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga puasanya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sobat Salman, kembali lagi kita di rubrik Tanya Ustadz. Alhamdulillah, saat ini telah hadir bersama kita narasumber kita yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan kita semuanya, yaitu Ustadz Aceng Saifuddin. Mari kita sapa terlebih dahulu Ustadz Aceng Saifuddin. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali Ustadz di acara rubrik Tanya Ustadz ini. Ustadz. Terima kasih. Setelah beberapa hari yang lalu kita sudah bertemu, sekarang bertemu kembali. Alhamdulillah. Gimana kabarnya hari ini, Ustaz? Sehat. Saya, istri saya, anak saya, alhamdulillah sehat. Semoga kita juga bisa sehat semuanya, Ustaz. Berapa menit, Ustaz, perjalanan dari rumah menuju ke sini gitu? Barusan karena mungkin ramai orang yang mau buka puasa ya, atau keperluan lain, yang biasa saya 30 menit, barusan mah 1 jam. Oh, agak lebih sedikit ya, bisa dia, lebih banyak umat Islam yang memperlihatkan kegembiraannya dengan datangnya Ramadan ini ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Nah, Ustaz, di sini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk ke redaksi kami nih, Ustaz. Yang insya Allah nanti akan dibantu jawab oleh Ustaz ya. Baik, Ustaz. Yang pertama nih, Ustaz, mengenai hutang puasa. Jadi begini, Ustaz. Yang pertama ada pertanyaan, bagaimana hukumnya tatkala kita punya hutang puasa di sementara bulan Ramadan sudah tiba kembali gitu, Ustaz. Nah, jadi ketika itu seseorang puasa nih, Ustaz, di tahun yang lalu. Lalu dia mempunyai hutang. Nah, belum terlunaskan gitu, Ustaz. Belum dikodok mungkin sama dia. Jadi sudah tiba ke bulan puasa yang tahun ini gitu, Ustaz. Nah, jadi bagaimana hukumnya orang yang masih mempunyai hutang puasa di tahun yang lalu kita? Kalau dari sisi hukum, tentu ini ada, menurut saya adalah tetap wajib ya, wajib mengkodok puasa. Adapun bagaimana teknis mengkodoknya, karena sehubungan dengan sudah datang puasa di tahun yang kemudian yang sekarang ya, yang baru datang. Saya pernah membaca di kitab As-Sunanul Kubro Imam Baihaqi, ini dibahas di dalam hadis nomor 8211, 8212, 8213. Nah, kepada para alim ulama, kiai, mohon ini bisa mungkin dikoreksi kalau saya ada salah. Yang pertama adalah dari Ibnu Abbas ya, nomor hadis 8211. Ibnu Abbas pernah ditanya tentang seseorang yang sudah datang bulan Ramadan di kemudian hari, sedangkan Ramadan yang tahun lalu dia ada puasa yang tertinggal. Bahasa di tagnya walaihi Ramadanu akhor ya. Nah, kemudian beliau menjawab, qala yasumu hadza, tetap aja lakukan puasa yang tahun ini. Jadi kalau puasa di tahun ini, niatkan aja puasa tahun ini. Tidak puasa yang tahun lalu ya. Wa yut'imu an dzaka kulla yaumin. Kewajiban yang kedua bagi dia yang tertinggal puasa di tahun lalu adalah memberikan makan setiap hari miskinan terhadap orang miskin. Ini bentuk mufrad ya, miskinan, berarti seorang yang miskin. Jamannya kan masakinu atau masakina ya kan, orang-orang miskin. Berarti satu hari satu orang yang miskin. Kemudian di hadis selanjutnya tentang hal yang sama, ini menurut Abu Hurairah, annahu qala yasumul ladzi hadara. Dia berpuasa tetap di puasa yang sedang dilakukan ya, ibaratnya kalau kita Ramadan tahun ini. Wa yaqdil akhra,
dan tetap wajib mengqada puasa yang lain, yaitu yang kelewat ya. Wa yut'imu likulli yaumin miskinan. Nah, memberikan makan setiap hari kepada seorang yang miskin. Kemudian di keterangan yang lain diriwayatkan oleh Ibnu Jurayj dari Imam Atha, Abu Hurairah menjelaskan tentang pendapat beliau ini, wa qala mudan min hintoh, 1 mud dari gandum, likulli miskinin, untuk setiap orang miskin. Berarti kalau pendapat mengenai pendapat yang kedua, yang penjelasan dari Abu Hurairah ini, berarti setiap hari orang miskinnya itu diusahakan berbeda. Beda-beda. Ya, soalnya ada kata likulli miskinin, ke setiap orang-orang miskin. Berarti nggak satu orang Ya, saja. kemudian gitu. dari sisi ilmu balaghah, kata li itu menunjukkan sesuatu kegembiraan. Jadi makanan itu makanan yang jangan asal-asalan, ya kan? Jadi Iya, benar. makanan yang menyebabkan yang menerima itu bergembira. bergembira, senang hati. Nah gitu ya. Jadi makanan yang tidak asal, ini li biasanya di dalam ilmu balaghah menunjukkan sesuatu yang bermanfaat, yang menggembirakan. Kemudian dari Imam Raqabah, dari Imam Atha pernah mendengar Abu Hurairah menjelaskan hal yang lain tentang fil maridi, orang yang sakit, yamradu wala yasumu, sakit dan tidak sempat berpuasa. Tsumma yabrodu wala yasumu, kemudian mungkin ini penyakitnya panas, kemudian sehat, panasnya nggak ada dan tidak berpuasa, hatta yudrikahu ramadhanu akhor, belum sempat mengqada puasa Ramadan yang akan datang sudah tiba. Qala yasumul ladzi hadarahu wa yasumul akhor, tetap berpuasa di Ramadan yang ini dan tetap berkewajiban melaksanakan puasa qada puasa yang telah lewat. Nah, perbedaannya di keterangannya, wa yut'imu likulli lailatin miskinan, kemudian memberikan makan terhadap orang miskin. Nah, di keterangan di hadis yang ini dijelaskan di pendapat Abu Hurairah yang ini menjelaskan memberikan makannya bukan siang hari tapi malam hari. Malam hari berarti. Ya, malam hari. Jadi kalau kita kaitkan mungkin kalau keterangan yang sebelumnya menjelaskannya untuk berbuka. Kalau yang ini untuk sahur orang miskin ya gitu. Nah, kemudian tentang masalah mengamalkan dari semua pendapat-pendapat sahabat ini, saya pernah baca di dalam kitab Al-Bayan, kitab fikih madhab Imam Syafi'i. Beliau mengatakan tidak wajib mengikuti semua ini. Mungkin kalau menurut saya pahaminya mengkodoknya wajib, tapi memberikan makannya itu adalah pendapat sahabat. Nah, kemudian bagaimana tentang sikap kita? Kalau saya lebih cenderung mengkodok dan juga memberikan makan berdasarkan kaidah ikmalul kalami aula min ihmalihi, mengamalkan satu pendapat yang memang itu baik itu lebih bagus daripada dibiarkan pendapat itu ya. Mungkin itu. Berarti puasa sih tetap wajib diqada gitu. Wajib diqada. Cuma Ya, permasalahannya di memberikan makan. Itu gitu kalau menurut saya yang menjadi permasalahannya. Nah, kemudian kenapa ada kewajiban mengqada? Karena di ayat Qur'annya kan yang tentang masalah qada puasa itu kan ada kata-kata yang min ayyamin ukhar. Nah, di hari-hari yang lain. Di ayatnya tidak dijelaskan apakah harus di tahun itu juga atau mungkin di kemudian hari. Tapi ini pun juga adalah bagi mereka yang tidak berpuasa karena alasan syar'i, sakit, perjalanan yang membuat masyarakat. Sedangkan untuk mereka yang tidak benar-benar tidak mau berpuasa, ya di qada setahun pun juga tidak bakalan lunas-lunas ya, tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, itu Ustaz. Jadi bagaimana cara mengqadanya Ustaz? Ketika seseorang mempunyai hutang itu Ustaz. Cara mengqada ya. Kalau di kitab Al-Bayan
kebetulan saya kemarin dapat kepercayaan cicilan dari Ustadz Salman ITB, Ustadz Jul ya, dari bidang dakwah. Saya baca-baca, wal mustahab ayak dia ma'alaihi mutatabian. Yang dianjurkan itu adalah harinya menyambung. Kalau umpamanya 6 hari tidak berpuasa, 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu nyambung. nyambung. Jadi jangan diselingi dengan batal atau tidak berpuasa. Ya. Tapi kemudian ada penjelasan yang lain, li annafihi mubadarotan ila adail fardi fa in qadahu mutafarriqun jaza. Jadi maksudnya gini, kalau nyambung-nyambung itu seperti mendekati memang betul-betul puasa yang wajib pada waktunya itu. Tapi fa in qadahu mutafarriqun jaza. Seandainya mau dipisah-pisah pun juga silahkan, terserah ya. Jadi diutamakan harinya nyambung, tapi kalau dipisah-pisahkan pun juga itu jaiz ya, boleh, tidak jadi masalah. Kemudian di hadis yang lain kalau nggak salah saya baca di kitab apa ini ya, ada pokoknya ini Ibnu Umar berpendapat menyampaikan tentang Nabi, bahwa Nabi ditanya man kana alaihi Nabi ditanya tentang masalah mengqada puasa, jawabannya orang yang tidak berpuasa itu wajib berpuasa di bulan di Ramadan di bulan-bulan yang lain, cuma fal yasumhu insya'a mutatabi'an. Kalau memang mau puasanya itu sambung menyambung, silahkan. Wa insya'a mutafarriqon, kalau dipisah-pisah pun juga tidak jadi masalah ya. Tapi di keterangan yang lain, Siti Aisyah pernah mengeluarkan pendapat at-tatabu'u wajibun. Menyambung-nyambungkan itu wajib ya, berarti tidak boleh ada terpisah-pisah. Jadi kalau 6 hari, ya, Senin, Selasa sampai hari apa? Hari Ahad puasa ya, atau Sabtu ya, Senin, Sabtu berarti ya, sampai Sabtu ya, Sabtu puasa nyambung gitu ya. Tapi di pendapatnya Ali, seorang ulama yang bernama Syekh Daud, at-tatabu'u laisa bisyaratin fil qada. Menyambung-nyambungkan yang puasa wajib yang di qada itu tidak menjadi syarat di dalam melaksanakan qada puasa. Jadi kalau melihat dari sambung atau terpisah berurusan Ustaz, itu lebih utama yang mana jadi Ustaz, menurut Ustaz sendiri gitu? Lebih utama yang disambung tadi puasanya atau yang terpisah-pisah gitu? Kalau saya melihat dari sisi penjelasan ini memang li'an nabi mubadarotan ila adail fardi, memang lebih bagusnya disambung lebih bagus. Tapi mungkin orang yang berpuasa kan ada tantangan. Kalau dia ketika Ramadan yang biasa wajar berpuasa, yang seharusnya berpuasa, banyak teman yang puasanya. Nah kalau di hari-hari biasa kan nggak ada teman puasanya. Kadang-kadang dia punya acara itu ya mungkin. Tapi alhamdulillah Allah mulai Rasulnya sangat pemurah sekali. Kalau kita mengamalkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Daruqutni, kalau mau silahkan sambungkan, kalau mau dipisah-pisah pun juga nggak jadi masalah. Ini kemurahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Hukum Islam sangat mudah insyaallah Ustaz ya. Yang mana? Yang penting kita mau menjalankannya. Mau menjalankan, mengkodoknya ya. Nah ini Ustaz, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih Ustaz. Insyaallah pertanyaan yang kedua yaitu adalah, bolehkah gitu Ustaz tidur setelah sahur tatkala sedang berpuasa? Jadi ada seseorang misal sahur nih Ustaz ya. Nah, setelah sahur dia tidur gitu Ustaz. Jadi apakah boleh gitu Ustaz tidur setelah sahur? Nah, kalau menurut saya mungkin harus dianalisa dari sisi waktunya. Kalau dia sahurnya misalkan sesuai dengan sunnah Rasul, sudah hampir dekat ke imsak, ke subuh, kemudian dia sengaja tidur. Pada dasarnya boleh-boleh saja. Tapi kalau di pikiran dia atau di pengamatan keluarga takut kelewat
sholat sholat Benar. subuh. Ini yang boleh menjadi tidak boleh dengan dasar sadud dari'ah, sesuatu yang pada dasarnya boleh, tapi apabila kita lakukan bisa menyebabkan hal yang dilarang oleh Allah jadi dilaksanakan. Soalnya misalkan tidur 5 menit lagi, 10 menit lagi ke waktu subuh, ya kan? 10 menit itu biasa imsak kan ditarik 10 dikurangi dari subuh itu 10 menitan, ya kan? Ya itu kan tanggung, ya. Dengan masalahnya sekalipun nanti setelah tidurnya sudah di gigi 4, sudah betul-betul kenceng banget, kemudian dibangunkan orang kan jadi pusing kepala, ya kan? Pusing kepala. Beda dengan begitu dia tahu ini 10 menit lagi, kemudian berwudu, sehat kembali, bugar, kemudian sholat, setelah sholat, habis waktu subuh, baru tidur istirahat, itu kan insya Allah tidak ada masalah. Gitu. Nah kemudian yang kedua adalah, nah kalau dia tidurnya ada makan sahur di jam 3, karena dia pulang kerjanya kebagian shift malam, pulang jam 3, berarti kan masih leluasa 1,5 jam ke waktu subuh, ya kan? Ini menurut saya bisa-bisa saja dengan alasan dia makan sahur lebih cepat, walaupun masih lama ke waktu subuh. Ini tentu tidak sunnah ya, tidak sunnah, tapi karena dia berpikir saya kan capek, itu menurut saya tidak ada masalah. Kemudian ada orang yang seperti begini, sudah tidur, sahur mungkin di kisaran waktu yang masih lama ke waktu subuh, kemudian tidur lagi lah. Kalau menurut saya ini makruh ya, karena ada hadis Nabi yang menjelaskan tentang ibu dari Nabi Sulaiman yang berbicara, ya bunaya, wahai anakku, la tukthirin nauma bil lail. Jangan kamu membiasakan banyak tidur di waktu malam. Berarti dia sudah lama tidurnya banyak lagi kan. Sebelum sahur dia tidur, setelah sahur tidur lagi. Ini kalau menurut saya jadi makruh ya. Kebanyakan tidur. Ya, kebanyakan tidur. Fa inna kathratan nawmi bilail tadumu sahibahu faqiran yaumal qiyamati. Orang yang memperbanyak tidur di waktu malam itu akan menjerumuskan pelakunya menjadi orang yang fakir di yaumal qiyamah. Nah, jadi kalau memang sebelum sahur sudah tidur, setelah sahur diusahakan jangan tidur lah gitu. Cari mau sholat sunnah, baca Quran, atau memutalaah kitab, buku, pokoknya carilah kegiatan yang bermanfaat. Tapi kan tadi tidur setelah sahur. Kalau yang tidur setelah subuh gimana? Nah, maksudnya setelah sholat subuh gimana itu? Ini ada di kitab di kitab Syu'abul Iman, saya baca ya. Ini untuk orang yang berilmu ya, berilmu. Annal ardo ta'udu illallah min naumatil alimi ba'da sholati subhi. Jadi bumi ini menjerit-jerit tatkala melihat atau merasakan tekanan dari seorang yang punya ilmu kemudian tidur setelah subuh. Jadi bumi itu menjerit-jerit. Ya, tidak ridho lah, ya, tidak senang gitu di dirinya itu dipakai fasilitas tidur orang yang punya ilmu. Jadi dia tahu tentang masalah hukum tidur setelah sholat subuh, tapi memaksakan tidur. Bumi itu tidak senang. Kemudian di keterangan nomor 4738, tidur setelah subuh itu disebut naumul kharq. Jadi bumi itu menjauh, artinya kharq itu bumi menjauh, atau diibaratkan dengan orang yang pakaiannya sobek, kemudian diusahakan untuk dikaput. Nah, beda kan kalau kaputan yang asli sambungan ini kan rapi, tiba-tiba di sini sobek, dikaput, itu jadi seperti sesuatu yang tidak indah. Nah, kemudian di keterangan yang lain di kitab Syu'abul Iman nomor hadis 4735 dijelaskan Rasulullah pernah menasehati putrinya
Siti Fatimah kalau nggak salah, ishhadi rizqa rabbik, saksikan olehmu rizki yang diberikan oleh Allah. Wala takuni minal ghafilin, jangan kamu menjadi orang yang lupa. Nah kata Rasulullah, fa innallaha yuqassimu atau yuqsimu arzaqon nasi ma bainatul fajri ila tul isyamsi, bahwa Allah memberikan rizki kepada manusia itu di antara mulai terbit fajar sampai terbit matahari. Jadi hadis ini seperti menjelaskan janganlah diusahakan tidak tidur. Kalau bisa cari aktivitas yang memang rezeki sudah diatur oleh Allah, tapi cari usaha yang menjadi syariat kita itu mempercepat datangnya rezeki. Nah kalau tidur kan tidak ada aktivitas ya. Jadi disimpulkan dari keterangan ini agama tidak menganjurkan tidur di waktu setelah sholat setelah subuh ya. Setelah sholat subuh. Mungkin setelah adzan subuh ya. Ya mungkin ada. Lanjut. Jadi lebih baik sobat-sobat sekalian jangan tidur setelah sholat subuh gitu. Yeah. Jangan tidur. Lebih baik cari kegiatan yang bermanfaat lah gitu. Iya. Apalagi di bulan puasa Ustaz ya. Ya perbanyak tadarus gitu kan Ustaz ya. Banyak tadarus, mengkaji ilmu, dalam hukum adatnya banyak ramai, pasar itu kan ramai. Kalau memungkinkan kita sebenarnya tidak biasa dagang di waktu itu mah cobalah cari jalan mendatangkan rezeki dari Allah ya kan, dagang apalah gitu ya gitu. Jadi pokoknya nggak ada kegiatan tidur ya. Gitu, ya. Ya Ustaz, kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya nih Ustaz. Boleh, Masya Allah. Jadi ketika seseorang berpergian nih, kan di bulan puasa nih, ada seseorang menjadi musafir gitu Ustaz ya. Jadi kriteria apakah Ustaz? Maksudnya kriteria apakah bagi seseorang musafir yang diperbolehkan untuk berbuka puasa? Jadi kriteria perjalanan apakah yang diperbolehkan seorang musafir itu untuk berpergian gitu? Mungkin ya saya baca-baca di dalam kitab Bidayatul Mujtahid ya. Memang perjalanan ini ada dua istilah, ada mahdud, ada ghair mahdud. Ada berkaitan dengan dibolehkannya tidak berpuasa. Apakah itu perjalanan mahdud yang ada batasannya tertentu atau syarat-syarat tertentu, atau perjalanan ghair mahdud yang sebenarnya tidak ada batasan jarak. Nah, yang pertama dari pendapat jumhur, ada yang menyampaikan ulama dulu ya, yang sangat alim luar biasa, menyampaikan syarat kita bisa tidak berpuasa atau membatalkan puasa yaitu tuksoru fihi sholah, waktu yang di situ dibolehkan mengqashar sholat. Kalau saya baca di fikih ulama Indonesia, Syekh Sulaiman Rasyid, itu di kisaran 80 kilometeran. Mungkin kalau saya sebagai orang Tasik, Cileunyi Singaparna 120 kilometer. Nah, mungkin jarak yang bisa tidak berpuasa itu adalah dari Cileunyi sampai Cilawu lah, mungkin, atau Salawu. Nah mungkin kalau bayangan saya sekitar itulah mungkin. Jadi di mana waktu di situ boleh kita mengqashar sholat, jarak mengqashar sholat, maka boleh pula kita tidak berpuasa ya, atau membatalkan puasa. Kemudian dalam pendapat yang lain ini Ahlul Dhahir dalam kitabnya, saya mengetahui apa yang dimaksud Ahlul Dhahir itu semua perjalanan. Oh, semua perjalanan. Semua perjalanan, di sini tidak ada penjelasan lain lagi. Dari dua pendapat ulama ini, saya lebih saya mengambil pendapat yang pertama, ya kan, dengan dasar al-akhlu bil ihtiyat, sikap hati-hati ketika memutuskan hukum. Nah, kalau menurut pendapat yang kedua yang saya sampaikan ke masyarakat, bisa aja kan ujung berung Cileunyi buka puasa kan, jadi orang jadi sangat sepele sekali melaksanakan
puasa. Ya mungkin kalau zaman dulu bisa aja karena kan belum ada kendaraan yang iya benar, mempercepat Kalau perjalanan. zaman Rasulullah mungkin Semua onta gitu, onta Ustaz. atau mungkin jalan Nah. kaki. Ya mungkin untuk zaman dulu untuk ulama yang ini ya mungkin silakan aja gitu. Tapi kalau menurut saya untuk zaman sekarang itu tetap ada batasan jarak yang menjadikan dia itu boleh tidak berpuasa atau boleh berbuka ketika berpuasa. Kemudian di sini ada di kitab tafsir Imam Ali As-Sobuni, wa ammal makna maqulum min ijazatil fiti pisafari pahwal masyaqat. Yang masuk akal dibolehkannya tidak berpuasa di bulan Ramadan yaitu perjalanan yang mendatangkan kemasyakatan, kesulitan, ya. Kemudian jaraknya seperti apa? Ada penjelasan saparon towilan, perjalanan yang sangat panjang, perjalanan yang sangat lama. Ini pun juga memang perlu dijelaskan, ya kan? Nah, kemudian di pendapat yang lain Imam Al-Auza'i masafatu yaumin, perjalanan 1 hari. Oh, 1 hari penuh. Nah, logikanya gini, kalau perjalanan 1 hari kan jarang manusia yang bisa kembali lagi, ya balik lagi dalam hari yang itu. Misalkan saya pergi ke orang Tasik kan, pergi ke Tasik, dari sini jam 7, datang ke sana jam 1, tidak memungkinkan untuk bisa balik lagi dalam 1 hari itu. Bisa balik, tapi datangnya jam 11 malam, jam 10 karena di jalan ketika pulangnya balik ke Bandung banyak istirahat. Nah itu tidak termasuk. Jadi menurut Al-Auza'i adalah perjalanan 1 hari bisa tidak dimungkinkan untuk bisa bolak-balik masa fatu yaumin, atau mungkin kalau dibaca secara dorob masa fata yaumin, di dalam perjalanan 1 hari. Nah, kita kalau perjalanan 1 hari kemana kira-kira? Bandung, Kemana itu? Jogja atau kemana? Kemudian Surabaya lah saja. Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad di dalam tafsir itu menjelaskan masyiratu salasati ayamin bilayaliha, atau mungkin masyirota salasati ayamin bilayaliha, yaitu dalam perjalanan 3 hari berikut malamnya, berarti 3 hari 3 malam, ya kan? Nah, itu menjadikan seseorang boleh tidak berpuasa dalam perjalanan. Jadi memang ada jarak-jarak tertentu gitu saja. Ya, Juga kriterianya dia perjalanannya itu karena apa dulu gitu saja. Jadi mungkin boleh diperbolehkan untuk berbuka gitu saja. ada kaidah ar-rukhsu la tunatu bil ma'asi. Nah, gimana itu? Kemudahan dari Allah itu tidak boleh diterapkan di dalam kemaksiatan. Jadi kalau perjalanannya untuk yang maksiat sih, ya itu tidak jelas, boleh, gitu, tidak boleh. jelas. Berarti ini perjalanan adalah perjalanan yang disahkan secara syar'i. Itu kan orang tua meninggal dunia, kita perlu datang hadir gitu kan. Kalau kayak pulang kampung boleh. Ya itu kan pekerjaan yang mubah, boleh saja ya. Misal saya pulang kampung ke Surabaya nih, boleh-boleh saja gitu. Ya, boleh-boleh saja ya kan. Alhamdulillah nih Ustaz. MasyaAllah. Jazakallah khair Ustaz atas ilmunya. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua nih Ustaz. Ya, tentunya semoga kita bisa istiqomah Ustaz menjalankannya gitu Ustaz. Ya mungkin saya juga perlu nyambung karena di antara pendengar-pendengar kita ini kan, pendengar setia kajian Salman ini, di masyarakatnya ada kiainya, ada ustadznya, ada ulamanya. Ya silakan mungkin ditanya lebih mendalam. Bila mana setuju dengan yang saya sampaikan, terima kasih. Kalau tidak pun juga ya saya luas memang di dalam fikih itu. Karena di dalam fikih sering memang banyak perbedaan pendapat memang luas sekali gitu. Ya mungkin kalau ulama dan ustadz di sekitar masing-masing itu lebih kuat, lebih logi, silahkan aja ikutin mereka, ya kan? Pasti mereka adalah ulama-ulama, ustadz-ustadz kiai yang siap bertanggung jawab dunia akhirat. Ya memang karena ya ilmu fikih memang luas sekali, banyak hukum-hukum yang sudah ditetapkan, jadi memang banyak perbedaan jadinya gitu saja. Alhamdulillah Ustaz, jazakallah khairan Ustaz, sudah memberikan semuanya ilmunya kepada kami gitu. Sama-sama, terima kasih. Baik, terima kasih Sobat Salman dimanapun Anda berada yang sudah menyaksikan rubrik Tanya Ustadz ini.
Jangan lupa saksikan terus rubrik Tanya Ustadz hanya di channel YouTube Bidang Dakwah Masjid Salman ITB. Terima kasih karena waktu kita sudah habis. Mari kita tutup dengan membacaan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.